Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Semoga Habib diberikan kesehatan dan semangat selalu untuk berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, pertanyaannya adalah datangnya dari Ahina Fazli dari Singapura, ingin bertanya Habib tentang mimpi. Sudah 3 kali saya bermimpi guru mulia, yaitu Sayyidul Habib Umar bin Hafid, dan di dalam mimpi itu pernah saya mencium tangan Habib Umar di dalam sebuah masjid, dan ada pernah sholat bersama beliau, dan saya dalam sholat itu saya membaca ayat surah Al-Baqarah, yaitu ayat 284 sampai 286, dan Habib Umar menganggukkan menganggukkan kepalanya beliau, kemudian sambil tersenyum. Dan ini kali pertama saya menceritakan mimpi, dan saya ingin bertanya apakah maksud mimpi tersebut, karena saya bukanlah seorang asatidah atau ustadz, tapi hanya seorang yang suka pergi ke acara maulid, katanya Habib. Sering kita katakan mimpi adalah mimpi. Bukan mimpi itu sebagai pedoman di dalam kita beragama, ya. Karena mimpi itu tidak bisa menjadi suatu hukum. Mimpi hanya sebagai mubasyirat, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya raha rajulun aw turalaha. Orang mimpi, kita mimpi bertemu orang saleh, atau orang lain mimpi kita bertemu orang saleh. Itu mubasyirat, kabar-kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pertama tadi kita katakan, mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun itu tidak berarti kecuali ta'yid atau inayah min Allah subhanahu, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita, untuk membangkitkan semangat kita. Otomatis ketika kita mimpi Habib Umar atau mimpi wali yang lain atau mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, otomatis kita akan gembira, akan tumbuh semangat taat baru, akan tumbuh semangat ibadah baru. Ini yang dimaksud inayah min Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang mimpi Anda tentang Habib Umar, alhamdulillah Habib Umar salah satu tokoh yang kita yakini beliau adalah aulia min auliaillahi salihin. Dan mimpi mencium tangan orang saleh, hal yang indah, khair insyaallah. Karena mencium tangan itu ada sanadnya, ya. Para sahabat mencium tangan Nabi Muhammad, Ahlul Bait mencium tangan Nabi Muhammad, dan tabi'in mencium tangan sahabat, terus menerus sampai di zaman kita, sehingga silsilatul musafahah, silsilah bersalaman ini ada sanad yang sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu hal yang indah, hal yang baik. Kemudian mimpi ada di dalam masjid rumah Allah, itu yang baik dan indah insyaallah. Mimpi membaca surat Al-Baqarah, surat Al-Quran yang dihimbau untuk kita baca, dan Habib Umar tersenyum di dalam mimpi itu kepada Anda. Insyaallah mudah-mudahan semuanya menjadi isyarah-isyarah yang baik, tanda-tanda yang baik. Tentang pastinya mimpi itu maknanya apa, wallahu alam. Karena itu takwil mimpi itu tidak sembarangan orang. Syekh Ali Jum'ah pernah mengutip kalam dari Imam Malik, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Ketika ada seseorang mentakwilkan mimpi dengan takwil seakan-akan dia faham arti mimpi itu, Imam Malik marah. Atal'abuna bimirasin nubuwah, beliau mengatakan, kamu main-main dengan warisannya Nabi. Mimpi itu mukjizat Nabi. Salah satu mukjizat Nabi Allah Yusuf alaihi salam, mimpi. Mentakwil mimpi itu mukjizat. Mukjizat, maka tidak bisa sembarang orang mentakwil mimpi. Karena bahasa mimpi itu bahasa yang sangat luas, seperti lautan. Tidak bisa orang memastikan bahwa makna mimpinya itu seperti ini kecuali kubarus salihin. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, ketika mentakwil mimpi sahabat,
Rasulullah nggak senang. Padahal beliau Sayyidina Abu Bakar. Ada orang cerita di depan Nabi mimpinya. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, awal tuh ya Rasulullah saya takwili mimpi itu ini. Nabi mengatakan, absabta fi syai'in wa akhta'ta fi syai'. Sayyidina Abu Bakar, kamu benar dalam beberapa hal dan kamu juga salah dalam beberapa hal takwil mimpinya. Sayyidina Abu Bakar tanya sama Nabi, yang salah yang mana ya Rasul? Nabi nggak jawab. Si ahli Jumat mengatakan ini isyarat bahwa Nabi nggak senang orang itu mentakwil mimpi semaunya seperti itu. Padahal beliau itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ala kulli hal, mimpi-mimpi yang indah maka kita mengatakan khair insyaallah. Khair insyaallah. Bertemu Habib Umar, khair insyaallah. Bersalaman sama Habib Umar, khair insyaallah. Salat di masjid membaca surat Al-Baqarah, Habib Umar tersenyum, khair. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan salat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.